Dina Sanichar adalah orang asal India yang riwayat hidupnya pasti mengingatkan kita dengan Tarzan. Saat masih kecil, Dina dirawat oleh hewan liar dan kemudian bertingkah layaknya hewan liar hingga dewasa. Kisah unik Dina Sanichar bermula pada tahun 1867 di pedalaman hutan Bulands Har, daerah Uttar Pradesh, India. Pada awalnya, sekelompok pemburu sedang menyusuri hutan dengan maksud mencari hewan buas. Di saat itulah, mereka menemukan sebuah gua. Dengan harapan menemukan hewan yang dicari, mereka pun memberanikan diri untuk masuk ke dalamnya. Saat mereka mulai masuk ke dalam, mereka tidak menemukan seekor hewan, melainkan seorang anak kecil yang berusia sekitar 6 tahun. Saat para pemburu tadi mencoba berkomunikasi dengan anak itu, si anak tidak menjawab atau memberikan tanggapan. Para pemburu tersebut jelas merasa kaget dan bingung karena peristiwa ini. Namun, mereka juga sadar kalau mereka tidak bisa meninggalkan anak ini begitu saja di dalam gua. Pasalnya, anak ini terlihat hanya tinggal seorang diri dan kawasan sekelilingnya dipenuhi oleh hutan, dan dapat diyakini tidak akan bisa bertahan hidup lama. Atas pertimbangan itulah, para pemburu yang merasa iba memutuskan untuk membawa si anak ke kota Agra. Di sana, para pemburu menyerahkan si anak ke hadapan William Louis, pejabat daerah setempat. Pejabat itu lantas membawa si anak ke panti asuhan Sikandra supaya ia bisa melanjutkan hidupnya di sana. Pengelola panti asuhan kemudian memberikan nama anak itu dengan Dina Sanichar. Nama itu merupakan bahasa Hindi untuk kata Sabtu karena anak misterius tersebut tiba di panti asuhan pada hari Sabtu waktu setempat. Tidak ada yang tahu mengapa Dina bisa berada di hutan. Saat Dina akhirnya mulai dirawat di panti asuhan, orang-orang di sana semakin bingung karena Dina menunjukkan tingkah laku yang berbeda dengan manusia normal. Menurut catatan para biarawan yang mengasuh Dina, tingkah laku Dina lebih mirip dengan hewan liar ketimbang manusia. Pasalnya, Dina berjalan dalam posisi setengah berangkat layaknya hewan berkaki 4. Dina juga merasa kesulitan saat harus berjalan dengan 2 kaki layaknya manusia normal. Dina juga memiliki kebiasaan memakan daging dalam kondisi mentah. Para pengasuh di panti asuhan menduga kalau Dina bertingkah seperti itu karena saat berada di hutan, ia mungkin dirawat oleh hewan liar yang tinggal di sana. Mereka juga menduga kalau sebelum ditemukan oleh para pemburu, Dina sudah hidup dengan hewan liar selama bertahun-tahun. Kalau memang begitu, maka hal tersebut menjadi alasan kenapa tingkah laku Dina lebih mirip hewan daripada manusia. Namun hal ini memunculkan masalah baru saat Dina tinggal di panti asuhan dan harus bergaul dengan manusia. Karena Dina tidak pernah dididik oleh manusia, Dina pun tidak memahami bahasa manusia. Saat ingin menunjukkan perasaannya, Dina selalu menggeram atau melolong layaknya serigala. Pengelola panti asuhan mencoba mengajar Dina untuk berkomunikasi dengan memakai bahasa isyarat. Tapi karena bahasa isyarat merupakan hal yang baru baginya, Dina tidak memahaminya. Waktu pun kini berlalu. Dina pada akhirnya mulai bisa bergaul dengan para biarawan di panti asuhan. Sedikit demi sedikit, Dina juga mulai menunjukkan tingkah laku yang semakin mirip dengan manusia pada umumnya. Dina kini tahu cara berpakaian dan kapan ia harus menggunakannya. Dina juga semakin sering berjalan tegak dengan 2 kakinya. Tetapi meskipun begitu, Dina tetap tidak bisa berkomunikasi secara normal. Dina juga mulai terkena imbas dari kebiasaan negatif para misionaris karena Dina mulai memiliki kebiasaan merokok. Kebiasaan merokok tersebut mulai mempengaruhi daya tahan tubuh Dina. Ia pun mulai sakit-sakitan dan kemudian terjangkit penyakit tuberkulosis. Tahun 1895, Dina akhirnya meninggal dunia akibat penyakit tuberkulosis yang dideritanya. Sebelum meninggal,
Dina sudah sama manusia selama kurang lebih 20 tahun. Hingga akhir hayatnya, Dina tidak pernah bisa berbicara layaknya manusia normal. Karena Dina tidak bisa berbicara, orang-orang pun kesulitan untuk mengorek informasi seputar bagaimana kehidupan Dina sebelum tinggal di panti asuhan. Demikian juga mengenai bagaimana nasib orang tua asli Dina. Dan akhirnya, kita hanya bisa menebak-nebak mengenai bagaimana kehidupan Dina saat berada di hutan. Nah, jadi menurut spekulasi yang paling banyak dipercaya di sana, Dina mungkin diasuh oleh serigala saat masih tinggal di hutan. Oleh sebab itulah, saat mulai tinggal di antara manusia, Dina justru menunjukkan tingkah laku layaknya hewan liar. Dina juga tidak bisa lagi dididik untuk berperilaku layaknya manusia normal karena manusia idealnya mulai diajari untuk bertingkah laku pada usia sebelum 5 tahun. Dari cerita di atas, ada beberapa hal yang mungkin tidak masuk akal bagi kita selaku pendengar cerita tersebut. Mulai dari hewan liar yang merawat Dina. Karena logikanya, kemungkinan Dina selamat pasti sangat kecil karena seperti yang kita tahu, sebenarnya kemungkinan Dina diterkam hewan buas sangat besar. Tapi balik lagi kepada kepercayaan kita masing-masing dan mungkin ini adalah sebuah keajaiban dari Tuhan. Untuk kalian yang mungkin lebih mengetahui tentang cerita ini dan mungkin ada poin-poin yang keliru dari cerita ini, silahkan ketik di kolom komentar. Seperti biasa, terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.